Selanjutnya marilah kita sama-sama simak, kita dengarkan taujih yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Fauzi. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوة الإيمان رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat ini, Majelis Al-Iman. Kita berharap mudah-mudahan Allah menjaga hati kita, menguatkan keimanan kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah dalam segala aktivitas dan tindakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sisa usia kita barakah, kita isi dengan amal-amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan malam hari ini, ikhwatul iman, kita ingin mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat paling pendek di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini adalah surat yang paling pendek di dalam Al-Quran Al-Karim. 3 ayat dan jumlah katanya ada sekitar 10 kata. Berbeda dengan surat An-Nasr, walaupun 3 ayat tetapi jumlah kosakatanya, mufradatnya lebih banyak dibandingkan dengan Al-Kautsar. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka surat paling pendek itu adalah surat Al-Kautsar. Walaupun pendek, tetapi surat ini memiliki beberapa petunjuk yang sangat penting bagi kehidupan kita semuanya. Terutama menurut Dr. Salman Audah, beliau mengatakan bahwa surat Al-Kautsar memberikan arahan pada 3 dimensi waktu yang dimiliki oleh manusia: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Karena kita hidup pada 3 dimensi itu: masa lalu, sekarang, dan akan datang. Surat Al-Kautsar mengarahkan kita untuk bisa menyikapi ketiga masa tersebut dengan baik. Karena memang manusia, dia akan beruntung
akan bahagia, akan sukses dalam hidupnya kalau dia bisa menyikapi 3 waktu tersebut dengan baik. Tapi siapa yang gagal menyikapi ketiga waktu tersebut, maka gagal pula kehidupannya. Nah, ini kandungan dari surat Al-Kautsar. Jadi kita tidak akan berbicara tentang masalah fikihnya, karena dalam suasana Idul Adha biasanya surat ini dipakai sebagai dalil yang menegaskan disyariatkannya berkurban. Tetapi kita ingin beralih pada sisi psikologinya, arahan-arahan yang terdapat di dalam surat tersebut. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, surat ini suasana turunnya kalau menurut Sayyid Qutb dalam Fi Dhilalil Quran, karena memang sering kita merujuk kepada tafsir Fi Dhilalil Quran, karena tafsir ini berbeda dari sisi refleksi dan tadabbur penulisnya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dia tidak hanya menafsirkan ayat dengan ayat atau ayat dengan sejumlah riwayat, tetapi dia menafsirkan ayat dengan realita kehidupan yang ada. Nah, ini yang membuat Fi Dhilalil Quran punya nuansa yang berbeda, karena langsung penulisnya itu menjalani kehidupan dan mengaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Hasil dari refleksi beliau terhadap surat Al-Kautsar dan berdasarkan sejumlah riwayat, karena beliau juga tidak menanggalkan riwayat-riwayat yang ada, beliau mengatakan bahwa surat Al-Kautsar ini kondisi turunnya terkait dengan ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ujian yang menimpa beliau. Di antara ujian terberat yang menimpa Rasulullah adalah bahwa putra-putra beliau meninggal dunia di saat masih kecil. Putra-putra beliau meninggal dunia di saat masih kecil. Tidak sampai usianya tahunan, tidak sampai. Baru beberapa bulan sudah meninggal dunia. Di antara putra beliau misalnya Al-Qasim, meninggal dunia di saat masih bayi. Abdullah juga meninggal di saat masih kecil. Yang terakhir adalah Ibrahim, yang dari istri beliau Maria Qibtiyah dari Mesir. Itu pun meninggal di waktu masih kecil. Rata-rata meninggalnya di waktu masih kecil. Kita dulu kalau tidak salah pernah mendengar riwayat tentang meninggalnya Ibrahim anak beliau pada saat mensyarah Riyadhus Shalihin Ustaz Muhammad Rashid. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia sedih, tentu saja sedih karena ditinggal oleh putra beliau. Sampai Rasulullah mengatakan, innal aina tadma, mata ini menangis, boleh menangis. Wa innal qalba yahzan, dan hati boleh merasa sedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tetapi kita tidak boleh mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga lisan. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami wahai Ibrahim sangat sedih dengan kepergianmu. Ini manusiawi, ya. Tapi bayangkan Rasulullah ditinggal oleh putra-putra beliau semacam itu.
Dalam kondisi yang semacam itu, ikhwatal iman rahimakumullah, terutama ketika ditinggal oleh Qasim, oleh Abdullah, dan hanya putri-putri beliau yang sampai besar, ya, sampai sempat menikah. Di antaranya Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, bahkan Fatimah radhiyallahu anha hidup 6 bulan sesudah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, baru beliau meninggal dunia. Jadi Rasulullah dulu meninggal dunia, baru kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha 6 bulan berikutnya meninggal dunia. Kondisi ini tentu membuat Rasulullah sedih. Alih-alih orang-orang kafir Quraisy itu menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru mereka menjadikan kesedihan Rasulullah sebagai celah untuk lebih menyudutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini memang kondisi mereka senang. Mereka cari-cari kesempatan untuk menghantam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada kesempatan, mereka manfaatkan kesempatan itu untuk menyudutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak aneh kemudian kalau orang semacam Al-As bin Wa'il, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'id, satu dengan yang lain mengatakan, "Da'u, biarin aja itu Muhammad. Innahu rajulun abtar." Karena dia orang yang terputus, habis sudah keturunannya. Karena bagi orang-orang Arab, anak laki-laki itu adalah kebanggaan. Dia yang akan meneruskan perjalanan hidup dari orang tuanya. Dia yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Nasab keturunan itu dari laki-laki. Sehingga tidak aneh kalau kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau mereka diberi kabar gembira tentang lahirnya anak perempuan, mereka tidak gembira, malah mereka sedih, kecewa, murung, kesal gitu. Kadhim, mereka kesal luar biasa. Sampai ada sebagian kabilah yang kita dengar riwayatnya, mereka membunuh anak perempuannya hidup-hidup, menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Sampai ada riwayat yang menisbatkan itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, walaupun riwayat ini sama sekali dhaif, lemah. Riwayat ini tidak bisa diterima. Banyak orang yang menisbatkan Umar dulu pernah mengubur anaknya, anak perempuannya hidup-hidup. Tidak, karena faktanya Umar bin Khattab punya anak perempuan, yaitu Hafsah, ya, dan anak perempuan yang lain. Jadi kita melihat kondisinya semacam itu, ya. Jadi Rasulullah dikatakan oleh mereka, innahu rajulun abtar. Orang ini sudah habis, sudah, biarin aja. Sebentar lagi kalau dia meninggal, nggak ada lagi yang meneruskan perjalanan beliau. Nah, ini yang memukul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat semacam itulah turun surat Al-Kautsar ini. Turun surat Al-Kautsar ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Kami telah memberimu. Jadi orang yang sedang dilanda oleh musibah, dilanda oleh ujian, mendapatkan kesulitan, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, lupakan semua ini, kami sudah memberimu. Inna, dan dhamir nahnu menunjukkan al-'azamah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian itu juga tergantung kepada siapa yang memberi. Ya, kita diberi sesuatu, bertambah tinggi kedudukan orang yang memberi, bertambah nilai dari pemberian tersebut bertambah tinggi. Barangkali ada orang yang ngasih pulpen, sama-sama pulpen, ya. Ada teman kita
Tapi saya dulu pernah menerima pulpen dari Turki waktu main. Saya senang betul itu. Padahal sama buat nulis itu. Tapi lain karena yang memberikan. Jadi orang yang memberi itu punya nilai. Apalagi Allah Ta'ala yang mengatakan Inna a'tainaka, kami yang memberimu wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Kautsar. Yang diberikan oleh Allah adalah Al-Kautsar. Ma makna Al-Kautsar? Apa maknanya Al-Kautsar? Para ulama ini berbeda pendapat. Banyak tafsiran tentang Al-Kautsar. Ada yang menafsirkan Al-Kautsar dengan An-Nubuwah, kenabian yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang menafsirkan Al-Kautsar dengan Al-Qur'an. Maksud dari Al-Kautsar ini Al-Qur'an. Inna a'tainaka Al-Qur'an. Yang berikan kepadamu Al-Qur'an. Ada pula yang menafsirkan Al-Kautsar dengan Al-Akhlaq. Sebab Rasulullah diberikan akhlak yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ada pula yang menafsirkan Al-Kautsar dengan Al-Ilm, pengetahuan yang disingkap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar. Ada pula yang menafsirkan Al-Kautsar dengan keturunan Rasulullah yang sangat banyak, dari garis Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi dari mereka kemudian lahir Hasan dan Husain. Nanti dari Husain itu banyak sekali yang kita kenal sekarang dengan Habaib, ya, Syarif dan seterusnya. Ya, dan di berbagai penjuru sekarang ini mereka menyebar. Ada pula yang menafsirkan Al-Kautsar dengan jumlah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Tidak ada seorang nabi pun yang ketika meninggal dunia punya pengikut dan pendukung sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada itu. Nabi Isa ketika meninggal cuma berapa orang? Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Tapi ketika Rasulullah meninggal dunia luar biasa banyak. Sahabat itu banyak sekali pengikut Rasulullah. Ini Al-Kautsar. Dan riwayat yang sering kita dengar, Al-Kautsar adalah nama sungai atau telaga di sorga, sehingga disebut dengan telaga Al-Kautsar. Ini berdasarkan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang minum dari telaga tersebut la yadma'u abadan, tidak akan pernah kehausan selamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai mufassir dari kalangan sahabat dan disebut sebagai hibrul ummah, tintanya umat. Beliau mengatakan ketika dikatakan Al-Kautsar nama sungai di sorga, beliau mengatakan innahu minal khairil katsir. Innahu minal kautsar. Bahwa telaga tersebut bagian kecil dari Al-Kautsar. Jadi tidak salah, Al-Kautsar itu banyak sekali, dia berasal dari Al-Khair Al-Katsir. Kebaikan yang sangat banyak yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengalihkan perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada beliau, tidak usah engkau mengingat-ingat musibah yang terjadi, tapi alihkan perhatianmu. Aku sudah berikan banyak karunia kepadamu. Apalagi yang kurang? Jadi Allah sudah memberikan banyak sekali nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat tersebut tidak bisa dibandingkan dengan ujian yang tidak seberapa yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini arahan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk kepada kita semuanya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat pertama ini adalah terkait dengan masa lalu, bahwa ketika kita menyikapi masa lalu, jangan kita terbelenggu oleh kesedihan-kesedihan di masa lalu, oleh apa yang sudah terlewat,
oleh kesempitan, kesulitan yang pernah terjadi pada diri kita di masa lalu. Jangan terbelenggu oleh itu. Sebab kalau kita dibelenggu oleh itu semuanya, kita akan selalu berada dalam kondisi sedih dan kecewa. Ya. Ini yang dalam bahasa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kadang orang itu dibelenggu oleh kesedihan. Dulu saya susah. Jadi yang diingat-ingat kesedihannya aja. Sulitnya terus yang diingat. Lupa dia kepada nikmat Allah yang sangat banyak. Nah, dalam menyikapi masa lalu, ingat bahwa nikmat Allah jauh lebih besar daripada kesulitan yang ada. Allah Ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.